yang buruk dari Satgas ini. Supaya kita melihat kalau kebanyakan buruknya, Dapu tentang Sambo ya. Kita nikmatin ya. Jadi ini sekarang kita lihat udah mulai aneh-aneh. Namun kami bersyukur juga sudah bertanya kepada pimpinan penyidik bahwa kasus ini sebenarnya tidak seperti yang di publik. Kasus ini berjalan. Kalaupun dikembalikan dari kejaksaan itu kan untuk memberi petunjuk-petunjuk. Tapi kita jangan lupa, beruntung banyak elemen masyarakat yang mengambil banyak angle, termasuk trafficking, 303, perilaku lain, ada yang naik jet, ada yang RBT dan lain-lain itu adalah suatu konsekuensi logis yang tidak perlu ditakutkan atau alerginya pihak polisi. Hari ini kita ingin menyampaikan bahwa kita jangan lupa kejadian Sambo adalah tindak pidana yang mudah untuk disidik oleh polisi. Ketika tidak mudah, ada beberapa faktor mungkin di situ. Seperti ada rekayasa, ada permainan opini yang sesungguhnya kalau kita dibuka rame-rame BAP-nya mungkin tidak seperti yang kita tahu di hari publik. Seperti saya pernah dengar tadinya ditawarkan ini adalah kasus selingkuh, tapi kemudian mereka ada yang ngotot ini pelecehan, lalu berkembang sampai ke ujung. Hari ini kita ingin berharap dari beberapa sumber dari yang berbeda angle kita bisa menyatu padukan agar kita tidak tersesat terkait kasus kematian seorang polisi oleh oknum polisi di rumah aset negara yang dicatatkan di institusi polisi, lalu mereka itu memakai anggaran polisi dan menyimpangkan kewenangannya sebagai polisi. Kan nggak ada kewenangan membunuh Pak di polisi, kecuali tugas. Nah, untuk bapak-bapak kita coba mengkerucutkan. Kalau boleh, kalau kami dari assessment untuk itu, kami kemarin sedikit SK sejak Januari 2019 sampai hari ini idealnya diperintahkan Pak Sigit untuk diinvestigasi audit oleh BPK jika janji Pak Sigit hendak kita yakini. Sebab sebulan 2 bulan ini distorsi pernyataan Pak Sigit bahwa dia ingin membenahi Polri menjadi layak tidak dipercaya. Maka pada kesempatan ini kami mengajukan saran, mudah-mudahan ada yang diutus Pak Sigit intelijennya di ruangan ini agar Pak Sigit kalau memang adalah polisi yang baik dan benar tidak terlibat dalam kejahatan kecilnya Sambo kemarin, bahkan kejahatan orang-orang di luar Sambo sesuai surat perintah itu minta dong BPK melakukan audit. Kalau Pak Sigit mau kita sebut Kapolri yang bersih, jangan nanti ditarik-tarik bahwa model Pak Sigit sama dengan Kapolri yang mengeluarkan surat perintah Satuan Tugas Khusus ini. Dan kalau kita berharap agar Pak Tito secara moral ya, beliau sudah berlalu dari jabatan Kapolri, minta maaflah kepada publik sebab ujung-ujungnya saudara Sambo ini berlindung bukan di propam, tapi berlindung di baju Satuan Tugas Khusus ini. Bapak boleh cek nanti surat perintah itu Pak. Nggak pernah kita ada kenal orang disebut sekretariat, yang ada sekretaris. Karena disebut kepalanya itu kepala Satgasus. Ujuk-ujuk jadi sekretaris. Berarti ini orang adalah dia posisi jabatan, dia adalah instrumennya. Jadi Pak Tito kami harap
Walaupun kami dengar mau jadi salah satu calon wakil-wakil apa gitu ya, mau minta maaf dulu lah. Ada hal-hal buruk telah terjadi dari buah karya tanda tangannya. Jangan membuat instrumen di luar Polri. Kami tidak tahu apa kepentingannya, tapi saat itu disebut lebih politis, namun berkonsekuensi negatif terhadap bangsa kita. Harapan kita di situ, kalau Pak Tito belum melakukan itu, kami tidak percaya beliau adalah orang baik. Harapan kami di situ, sebab hal-hal ini berkonsekuensi dengan keberanian bertindak dalam bentuk surat, letter, tertulis. Pak Sigit juga kami nggak begitu hargai sebagai Kapolri yang baik ketika dia belum mengeluarkan keputusan tentang hal ini. Namun insya Allah kami percaya Pak Sigit akan berani melakukan ini karena hutang-hutang beliau terhadap orang-orang di Satgasus ini nyaris tidak ada. Kalaupun ada mungkin dikit-dikit. Ini hasil assessment soal benar salah mungkin kalau BPK sudah audit begitu Pak Moti, begitu Pak Igi. Terima kasih untuk narasumber lainnya. Itu sebentar. Terima kasih Bung Iskandar Storus. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Bung Iskandar dalam soal audit investigasi dan permohonan maaf Kapolri. Karena kalau itu tidak dilakukan, artinya ini masih dipertanyakan soal kinerja atau tim yang menangani soal satu atau yang lainnya. Ini menjadi catatan penting dari Bung Is. Nah, kawan-kawan sekalian, ini masih belum bergabung di kami, Bung Bonyamin, nanti masih kita tunggu. Kesempatan berikutnya saya berikan pada Bung Pucok sekali. Bung Alvin ada? Bung Alvin. Mungkin 10 menit ya, lebih pada tadi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tema hari ini Sambo nyebutase nih kayaknya. Sabotase Sambo nih. Jadi tema hari ini kan sebenarnya Sambo dan 303 ya. Di sini Sambo dan 303. Saya sebenarnya mau menyoroti ya, sebenarnya masalah yang terjadi sama Sambo ini cuma ujung es doang. Ya, Pres. Kalau ngomong nggak pernah boleh. Oke, jadi yang terjadi saat ini dengan Ferdy Sambo itu sebenarnya kalau saya lihat hanyalah puncak dari gunung es, bawahnya tuh masih lebih besar, teman-teman ya. Ikut sama Sambo. Jadi ini teman-teman ya, saya ini mungkin orang-orang baru melihat seolah-olah saya baru muncul 2-3 bulan yang lalu. Padahal sudah selama 2 tahun 3 tahun, sudah selama 2 tahun 3 tahun, saya tuh sudah teriak-teriak sebagai lawyer bahwa ada oknum ya. Jadi di semua video YouTube saya pun juga saya tulis dengan jelas oknum. Misalnya Polda Metro Sarang Mafia, oknum Fismodes, saya tulis oknum mana ya. Nah kita lihat hal sepele saja, kenapa saya bilang oknum itu ada ya. Dan anehnya kita semua tahu oknum itu ada, tapi mereka nggak mau mengakui. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat minggu lalu secara serentak seluruh jaksa di Indonesia melaporkan seorang Alvin Lim ke kepolisian di bidang ITE. Ini yang saya melihat ya kan, ini loh membuktikan. Jadi saya selama ini selalu bilang kan, ada oknum di situ. Dan katanya hukum itu tajam ke atas, kata Jaksa Agung ya kan. Tapi ternyata buktinya ketika ada seorang masyarakat mengkritik, dikeroyok rame-rame. Ya kan? Ini yang saya sayangkan. Nah, hubungannya apa? Saya cuma kasih tahu teman-teman. Apakah teman-teman lihat? Kalau teman-teman lihat seolah-olah ini jaksa pada lapor sporadik. Anda tahu siapa di belakangnya? Di belakangnya adalah konsorsium 303.
yang menggerakkan. Jadi saya mendapatkan informasi terpercaya, gembong bandar judi nomor 1 di Indonesia yang saya sudah sebut 3 angka kemarin depan namanya Jerry, itu menghubungi Iwan Bule dan mereka menghubungi Kejari untuk laporin Alvin Lim. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oknum itu dia merasa tersinggung terus lapor. Tidak, Pak. Laporan polisi itu butuh uang. Ya, datang ke sana, ongkos apa semua butuh uang. Siapa yang modalin? Nggak mungkin jaksa aku modalin. Jadi ini permasalahan teman-teman lebih besar dari sekedar Sambo. Ini yang saya kasih tahu teman-teman. Sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian, oknum kejaksaan, ya kan, mungkin juga oknum MA, pengadilan, dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor dan jahat. Ya, jadi harus ada modalin ini. Jadi teman-teman harus tahu di situ ya. Yang mereka bilang jihad itu jihad LBT, itu bukan LBT, Pak. Saya ketemu orang yang ngasih pinjam itu di Singapura, saya ketemu sama dia. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Saya kasih tahu beliau ada kasus Sinarmas, ya kan? Bukti lengkap. Sampai sekarang nggak berani jadi tersangka, Pak. Yang lain dia selalu bilang, mana kalau dia nggak benar kasih tahu saya. Ini saya kasih tahu diam dia. Kenapa? Ternyata ibu kota negara yang baru nanti dibangun dari Sinarmas. Jadi tahukah teman-teman saudara-saudara angkal masalahnya? Jadi gini loh, jangan orang misalnya, aduh saya sakit kepala, wah berarti kepala saya ada masalah. Enggak, kita deteksi penyebabnya apa. Apa jadi penyakit masalah kepala ini dari jantung? Bisa aja dari kaki kita ada kena tusuk infeksi sehingga kepalanya sakit. Ya kan? Jadi kita tuh harus mengidentifikasi apakah masalah ini benar-benar Sambo. Kalau masalah ini benar-benar ada di Ferdi Sambo, harusnya dengan Ferdi Sambo ditahan. Selesai dong. Ini tidak. 303 itu akan selalu ada, dan mau kita ada pertemuan 10 kali, 100 kali, nanti akan ada Ferdi Sambo yang baru. Kenapa? Karena biangnya orangnya ini, ya, si bandar judi online ini tidak ada satupun yang ditahan. Bandar loh, saya bicara bandar. Kalau operator, orang yang jalanin website banyak yang ditangkap. Bandarnya nggak ada, Pak, udah kabur dulu semua ke luar negeri. Di Singapura, kemarin saya di sana, di Singapura, yang saya disebut bilang kabur itu enggak. Saya diundang oleh Jerry. Ya, Jerry yang mau mengundang saya untuk bicara. Dia minta saya stop bicara. Ya, saya stop teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tahu masalah kita di mana, baru kita bisa ada solusi. Kalau kita nggak tahu penyakit dari mana, kita bicara nanti percuma melebar. Jadi misalnya kita salahin Pak Kapolri. Nah, masalahnya bukan cuma di Pak Kapolri. Apakah menurut teman-teman kejaksaan tidak tahu adanya sarang-sarang judi online? Pasti tahu. Seharusnya mereka bisa berangkat sudah tahu, kenapa tidak? Pertanyaan saya. Sudah disumpah. Ya, jadi permasalahan hukum di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, teman-teman. Bukan undang-undang, bukan DPR, tetapi banyaknya oknum aparat, oknum. Ya, saya sebut oknum. Nanti kalau saya bilang Polri marah, seluruh Polri lapor saya. Kalau saya bilang hakim, nanti seluruh hakim lapor. Padahal kita udah bilang oknum nih di sini ya. Jadi inilah teman-teman, hanya akan bisa berubah kalau pemerintah berubah nanti. Kalau kita memiliki pemimpin negara yang benar-benar ingin memberantas korupsi, ini baru siap terjadi. Karena pemimpin yang ada sekarang itu seolah-olah ada KPK, tapi KPK dimandulkan. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena yang diisi semua pejabat Polri, sehingga mereka tumpul terhadap Polri. Di situ nggak mungkin jeruk. Jadi kalau memang nanti kita mendapatkan pemimpin yang memang mau mengatasi, gampang kok. Contoh, kalau saya jadi ketua KPK,
Saya lakukan pembuktian terbalik masalah BBM subsidi. Nggak perlu subsidi, kita kasih gratis BBM. Caranya gampang, gimana? Pejabat, jam, ya kan? Wah kok jam bisa punya hotel puluhan miliar? Tangkap dulu di situ. Suruh dia buktikan dengan gaji dia, gimana bisa menghasilkan di situ. Nggak bisa bukti, penjara KPPU. Selesai kok. Ya kan, uangnya miliaran triliunan itu kasih buat negara, kasih buat masyarakat. Sehingga masyarakat makmur, miskinkan, dikasih ke istrinya anaknya miskinkan di situ. Itu hanya satu-satunya cara. Koruptor takut, koruptor nggak takut di penjara Pak. Ya 10 tahun PM banding turun ke 4 pinangki, jalanin 2 tahun lepas, di luar dapat banyak duit. Jerahnya di mana? 2 tahun jalanin di dalam juga fasilitas istimewa kok. Di situ nggak ada yang takut sama penjara Pak. Ya koruptor. Jadi satu-satunya cara adalah miskinkan dan benar-benar cari aparat yang bisa tajam, KPK yang bisa tajam. Ya tangkap dulu pembuktian terbalik kalau ada yang lebih. Simpel. Jadi kita bisa lihat mau dia sudah tidak berjabat kayak ambil cita-citain asetnya semua, balikin untuk negara. Saya yakin kita semua yang di sini di dalam ruangan ini dan yang di luar pasti akan sejahtera. Indonesia kekayaan itu banyak Pak. Ya jadi kita heran aset kita banyak, tapi kok ngutang terus? Ini kan ada yang aneh. Ya kan, berarti apa? Pintu belakang kita terbuka, ada lubang nih, yang dimana pemasukannya banyak, tapi jebolnya lebih gede. Jadi kalau saya lihat utang seperti itu, utang untuk apa? Kalau produktif nggak apa-apa. Ya, tapi kalau utangnya itu digunakan untuk jalanan yang cuma dikorupsi nanti 5 tahun rusak, padahal belum ada yang pakai, untuk apa? Tanya saya. Ya, jadi saya mau teman-teman masyarakat untuk kritis dan jangan takut untuk berbicara. Yang dilakukan terhadap saya ini adalah contoh bagaimana ya institusi kejaksaan, institusi aparat yang belum dewasa. Namanya pemerintah itu, pejabat itu harus tidak boleh anti kritik. Itu harusnya semestinya gitu. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah tuannya. Kejaksaan berpikir Nasional itu yang mau dia tersinggung. Dia lupa bahwa mereka adalah pelayan saya, pelayan masyarakat. Gaji-gaji kejaksaan, kepolisian, hakim itu dari uang pajak kita semua. Kita inilah tuannya. Masyarakat inilah tuannya, mereka adalah pembantu. Mana ada pembantu kita bilang, tolong dong beresin piring. Kamu mencemarkan nama baik saya ya. Terus lapor polisi. Apaan itu? Ya. Terus kalau kita tiba-tiba lihat pembantu kita yang tadinya miskin, tiba-tiba bisa beli Mercy, bisa beli Alphard, terus kita tanya uangnya dari mana, saya belakan dia. Ya boleh dong kita curiga apa jangan-jangan ada yang mencuri di barang kita. Ya inilah yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita harus rendah sini teman-teman, semua harus bersatu dan jangan hanya yang tua-tua, yang muda-muda harus bersatu. Dan kenapa teman-teman lihat mungkin di ruangan ini ya, saya minoritas. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, banyak minoritas Chinese dan Kristen pun yang rindu akan pemerintah yang bebas korupsi. Jadi bukan kalian yang pribumi saja yang peduli dengan negara ini, kami juga peduli. Teman-teman, saya mau ingatkan kita semua satu orang Indonesia. Kita penghuni di negara ini jangan sampai kita dijajah oleh oknum aparat kita sendiri. Itu yang saya mau. Kita harus bersatu, mau beda agama, mau beda ras, kita sama-sama satu orang Indonesia. Kecintaan kita sama. Saya rela di penjara sudah bilang, saya nggak takut mau dilaporin dari Sabang dan Merauke. Ya kan mau di penjara, saya mau diancam dibunuh. Gak apa-apa saya bilang. Kalau kematian saya bisa memperbaiki Indonesia, saya rela. Luar biasa, Bapak Alvin mungkin satu pandangan kritis, harapan dan mungkin pesimis ya terhadap apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kerangka memang ada persoalan misalnya satu atau Gua kecapean. Nah, Gua kecapean. ini catatan penting bagi kita bahwa
apa yang disampaikan ini adalah satu, Lu aja ngomong. bahwa perbaikan ini butuh tanggung jawab bersama dan kita harus mulai itu. Itu yang saya tangkap dari Bung Afili. Kesempatan berikutnya, Bung Gusop. Oke, terima kasih. Jadi dari bicara sudah jelas ini melakukan perbaikan kepada polisi, bukan membuli polisi tapi memperbaikan. Kalau memperbaiki polisi, saya mencoba melihat anggarannya ya, anggaran polisi per tahun dari APBN. Sebetulnya misalnya tahun 2002 ini anggaran polisi itu sampai 111 triliun. Ini memang besar. Tapi memang kalau dibandingkan dengan TNI itu tahun 2011 itu sampai 133,9 triliun. Tapi itu dibagi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Jadi bagi 5 itu. Jadi 133 itu bagi 5. Kan kalau polisi 111 triliun itu buat mereka sendiri. Itu. Dan ini 115 ini sekitar 58,7 triliun, 53,7 triliun itu untuk gaji pegawai mereka. Jadi 50% itu untuk gaji. Gitu. Maka anggarannya banyak untuk gaji. Nah, tahun 2023 itu anggaran polisi itu turun parah. Jadi APBN yang akan dibahas di DPR saat ini itu malah hanya 107 triliun. Jadi kalau hari ini 2022 111 triliun, besok lagi dibahas 107 triliun. Gitu. Jadi ada penurunan karena dianggap besok kita resesi tahun 2003 itu. Maka diturunin mungkin anggaran polisi. Nah, anggaran polisi ini gitu ya. Kalau kita mau melakukan reformasi terhadap polisi ini, itu anggarannya juga ini dalam pengadaan peralatan itu tidak jelas. Mereka kan untuk keamanan ya, tapi peralatan yang mereka beli itu sama dengan TNI, gitu loh. Ini jadi ke depan ini TNI dan polisi bisa beradu konflik karena senjatanya sama-sama. Apa yang dimiliki polisi, apa yang dimiliki TNI, polisi itu pengen itu juga. Gitu. Udah itu polisi sekarang ini mengembangkan batalion Brimob. Untuk apa batalion Brimob? Untuk ngebukin mahasiswa, gitu kan? Gitu. Itu perang di Papua. Apa perang di Papua? Ada TNI kok, gitu loh. Bubarkan Brimob. Itu makanya polisi ini saat ini sudah selain tadi kebijakan Satgas khusus itu meleset, ini juga kebijakan pengadaan juga untuk banyak meleset. Jadi polisi hari ini bukan polisi sipil, tapi polisi yang akan berbaju tentara. Ini berbahaya sekali buat kita ke depan. Kayak gitu. Nah, apalagi polisi sekarang tangan Tito ini terlalu politis, gitu ya. Politis, gimana politisnya? Di Malaysia atau aku bicara undang-undang kita, kalau kita mau demo, itu kan cukup melapor. Gitu, melapor ke polisi. Itu artinya apa? Artinya polisi jangan ikut campur kepada kita mau demo dimanapun. Hanya kita memberitahu. Itu artinya polisi tidak boleh masuk ke politik. Gitu. Tapi sampai sekarang polisi sekarang itu masuk ke politik. Udah itu kemarin ada tokoh-tokoh kita disubversif, dijadikan subversif, gitu kan? Dijadikan tersangka, gitu. Dan semua tertangkap, apalagi masa undang-undang IT. Undang-undang IT itu politik. Itu polisi nggak boleh masuk ke situ. Itu di Malaysia, kalau politik itu polisi nggak bisa masuk. Tapi ada tim khusus, gitu ya, tim khusus yang membuat kebijakan, gitu. Apakah ini politik atau tidak? Itu yang menentukan. Di sini bisa polisi itu bukan politik, gitu loh. Orang keamanan, ansip masuk politik, kacau tolong. Jadi apa? Jadinya dipergunakanlah oleh presiden, dimanfaatkan oleh Jokowi untuk melindungi diri dia. Itu yang terjadi saat ini. Jadi polisi ini adalah tangan presiden untuk saat ini. Makanya waktu kejadian Sambo pertama kejadian itu presiden
Menteri Polka itu ikut-ikutan untuk mendorong untuk dibuka kasus Sambo itu, gitu kan? Kenapa? Karena menganggap Sambo ini adalah geng dari koalisi yang dipimpin yang bagiannya adalah Yusuf Kala kita, mereka takut, gitu. Maka didorong oleh Mahfud MD, didorong oleh Jokowi, gitu kan, supaya ini dibuka. Sambo ini ternyata setelah dibuka, maka terbuka judi, ketika masuk kita terbuka, narkoba terbuka, ini seperti menambah kekuasaan. Makanya sekarang Presiden sama Menko Polhukam nggak ngomong apa-apa lagi. Apa yang terjadi sekarang? Nggak ngomong apa-apa lagi udah. Karena mereka takut. Polisi semakin dikuliti, semakin disikat, dipandang oleh publik, kekuasaan Jokowi semakin merosot ke bawah. Itu yang terjadi, itu ditakuti saat ini. Makanya Mahfud MD sudah berani ngomong sekarang tentang polisi, tentang Sambo, ya gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Makanya ini teman-teman ini memang bagus semua. Kita minta supaya polisi ini direformasi, undang-undangnya dibikin, dan kepolisian secara lembaga jangan lagi di bawah presiden, gitu ya. Tapi harus di bawah lembaga kementerian seperti TNI, gitu. Itu lebih penting kita harus ke depan, gitu ya, sambil kita sentuh-sentuh sedikit kasus Sambo itu. Mungkin itu aja, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Muto. Menarik bahwa polisi adalah bagian kekuasaan dan dijadikan alat oleh kekuasaan. Ya, sekian aja. Jadi itu yang terdekat yang disampaikan oleh Presiden. Ini Sambo nggak ikhlas ini Sambo. Sambo nggak ikhlas ini malu gitu. Sumpah. Ya, maaf kawan-kawan sekalian, ada trouble audio. Tapi kan apa yang disampaikan oleh Bung Pucok tadi terkait soal besaran anggaran belum sepadan dengan apa yang dilakukan di perubahan atau terjadi perubahan di institusi Polri. Justru dengan anggaran yang besar itulah banyak bermunculan persoalan baru. Polisi seolah-olah jadi semacam sumber persoalan atau sumber masalah. Itu satu pandangan yang saya simpulkan dari apa yang saya katakan. Kesempatan berikutnya saya berikan pada Bung Putri Sitompul. Dia adalah praktisi dan dosen hukum pidana dari Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih. Tapi biasanya kenceng. Saya Kenceng awas. Adil kepada tema diskusi. Ini testing. Lolos nggak lo ujian jengjet? Yang katanya yang tidak uang lebih yang ada juga di pimpinan Polri. Saya kira ini bergantung kepada politik hukum penegak hukum. Ya, politik hukum penegak hukum kita di sini kita tahu ada penegak hukum itu Polri, kejaksaan dan KPK. Dalam aliran uang, jadi saya kira sangat sederhana sekali ya. Kalau sudah PPATK mengumumkan mengenai uang yang ada yang diduga yang tabungannya persisnya apa? Katakanlah yang menurut PPATK ada uang harus diundur di di oknum pejabat-pejabat. Kalau diibaratkan main bola, informasi yang diberikan oleh PPATK ini goal getter lawan sudah melewati kiper. Dia sudah berhadapan langsung
dengan gawang yang kosong. Ya kan? Kalau mau ditekel juga pasti penalti dan kena kartu merah orang itu karena dia berhadapan dengan pejabat. Jadi yang saya mau katakan ini kan penting mudah. Jadi pintu masuknya harus susah-susah kita harus mencari. Yang gampang saja yaitu gratifikasi. Yang paling gampang artinya politisi itu menerima hadiah. Ya, dia nggak peduli apakah ini ada kaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau dengan ada tugasnya kena suap. Ya, tapi kalau misalnya ada persekongkolan lebih berat lagi atau tidak menyalahkan kewenangan. Jadi menurut saya, ya ini kita dorong saja, ya, supaya ada pemeriksaan gratifikasi yang mudah, saya kira. Jadi yang Alvin bilang juga ketemu dengan orang yang memberikan apa ya. Itu kan udah memberikan gratifikasi. Sama halnya dengan Firly dikasih helikopter. Maksudnya Firly itu cuma gratifikasi. Kenapa Firly itu cuma pelanggaran etik dimaafkan? Ya, itu kalau yang lain itu udah urusannya. Jadi saya kira saya panjang itu ya ini saya kira ini lebih banyak dari Yorka ini ya. Alvin ini saya anggap itu Alvin teman saya yang Jepang yang bukan ya kan. Nah, ini ada Alvin yang lain gitu. Jadi saya kira apa ya ini kan karena pertanyaan aja ini dia betul kan bertemu dengan orang yang memberi apa kasih dia betul ya udah dong kena di situ baru pintu masuk. Jadi berita semuanya gratifikasi kenapa? Jadi saya kira itu aja. Kemudian saya akan menyinggung secara lebih global mengenai pemisahan Polri dan yang lain. Di sini saya kira ada saksi hidup ya. Hadir di tengah kita yang namanya, saya kira ini ya, Aryadi ini dia ini 11-12 dengan Gus Dur. Ya. Jadi dia kawan dekatnya Gus Dur. Ya. Kita tahu bahwa waktu reformasi itu kita nggak pernah minta polisi itu dipisahkan dari ABRI. Yang kita tuntut itu adalah penghapusan fungsi ABRI. Jadi kalau sekedar refresh saja tuntutan reformasi yaitu pertama-tama pemberantasan KKN, ya, terutama memang kita pertama-tama itu adalah menunjukkan soal juga. Keduanya pembebasan KKN itu korupsi, kemudian hak asasi manusia, ya kan, di mana di dalam hak asasi manusia itu ada demokrasi, dan terakhir itu kita minta ada penghapusan di fungsi ABRI. Nah, jadi waktu itu di dalam sidang istimewa MPR tahun 99 ya, di mana dikeluarkan di dalam sidang istimewa itu dikeluarkan draft MPR mengenai pemerintahan yang bersih dan GBA. Itu disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia 98 itu yang karena ada reformasi itu karena tidak adanya hak asasi manusia ya, kemudian kekuasaan yang totaliter, ya, otoriter, ya kan, dan adanya ABRI, karena itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan istimewa. Jadi, ya, publik dan saudara-saudara sekalian bisa saja tinggal cari di Google keputusan atau sidang istimewa, keputusan sidang istimewa tahun 99 mengenai pemberitaan bebas KKN itu ya. Nah, jadi mau katakan, tetapi ya kawan-kawan dikelilingi oleh Gus Dur ini, satu di antaranya Aryadi itu ya mendorong supaya polisi keluar dari ABRI. Jadi karena Pak MPR dan undang-undang waktu itu belum ada. Jadi ini semata-mata karena apa ya, politik hukum itu menginginkan polisi
lepas dari ABRI, Angkatan Senjata, dari militer. Karena polisi itu bukan militer, bukan ABRI, tetapi dia adalah penjaga keamanan masyarakat. Ya. Nah, jadi supaya jangan, karena waktu itu persepsinya, karena belum ada amandemen Undang-Undang Dasar, Presiden sebagai mandataris MPR, ya kan, bisa memanfaatkan polisi sebagai penegak hukum sebagai menjaga kepentingan politiknya ini. Ya, apa yang seperti kepada katakan ini kalau memang betul kayak gitu, ya itu kan kita kembali lagi kepada sejarah yang lama. Kenapa? Jadi Gus Dur gitu, ya kan, memanfaatkan itu karena pertama-tama dengan pemikiran demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, tetapi ya kan, polisi itu juga berkhianat terhadap Gus Dur. Ketika Gus Dur mengganti Kapolri, Kapolri ini apa ganti? Ya kan, kita masih ingat waktu itu pergantian dari Kapolrinya itu ke Imantoro ke Khairuddin. Jadi itu kan sebenarnya sudah pemakanan terhadap presiden pada waktu itu. Jadi kalau Ucok katakan tadi bahwa sudah berpolitik, ya bukan baru. Waktu itu lagi yang sudah berpolitik. Jadi saya ingatkan lagi kepada ya bukan hanya ada yang hadir di sini dan ada yang menyaksikan itu. Pada seluruh bangsa Indonesia kita ingatkan bahwa kita tidak Gus Dur memisahkan polisi dari angkatan bersenjata dari awal adalah dalam rangka negara itu protokol dan jadi itu yang saya ingatkan. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar. Saya kira di sini pembicaraannya lebih hebat dari dua kita, saya kira. Tapi saya kira ini juga ya kalau cepat tadi ya apa yang disampaikan Alvin secara dibuka bahwa dia adalah kita sebenarnya kita mendengar juga nggak enak. Karena kita ini sudah negara bangsa yang membedakan. Apalagi Alvin ini menyebut kita pribumi, gitu. Wah, adalah pribumi, saya minoritas. Jadi sudah memberikan bagian. Tetapi secara sosiologis ya, Alvin ini dia bicara faktanya secara sosial, secara filosofis kita bilang kita menjaga bangsa, nggak bisa. Tetapi saya mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sampai sekarang masih terjadi tiga golongan. Ya, karena kita masih memperlakukan pasal 131 Indisius Factory. Ya, Indisius Factory itu adalah undang-undang dasar di Hindia Belanda. Ya, konstitusinya Indonesia. Ya, itu pasal 1 ya, Indisius di dalam pasal 131 tiga bagian golongan, satu golongan Eropa, Belanda, kedua yang disamakan Hindia Jauh dan Bumi Putra. Dan saya nggak tahu sejak kapan Bumi Putra itu berubah menjadi individu. Tapi teks resmi pasal 31 apa namanya Bumi Putra. Jadi di dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya kita itu bukan merupakan satu hukum, bukan hukum. Karena kita ingat, ya, karena secara hukum berbeda, menurut Indonesia ini itu pada hukum yang berbeda. Ya. Jadi apa yang saya katakan secara filosofi kita negara kesatuan, tetapi dalam faktanya ya, kita bicara secara ini sebenarnya kita tapi itu bagus ya apa yang
bahwa dia ini tidak menutup-nutupi apa yang ada yang menjadi kita. Jadi kita memang ini masalah unik ya, gimana kita menyelesaikan. Tapi itu kita bukan topik ya, bukan topik ini ya. Jadi demikian saya akhiri, terima kasih. Terima kasih, Bu Putri. Menarik, Bu Putri sebenarnya menyampaikan terkait soal aliran dana Jawa Timur ini jelas, laporan PPATK jelas, kemudian siapa penerimanya jelas. Artinya kemana aliran Jawa Timur itu jelas. Apa dipakai untuk kekuasaan? Baik. Nah, saya pikir kesempatan berikutnya adalah Bung Haryanto. Dia adalah sebagai komite pengawal presisi Polri. Mungkin melihat satu kasus, bukan satu ya, tapi kasus Sambo kemudian 303 ini bagaimana dalam pandangan sebagai pengawal presisi? Nah. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Rian Dulu, saya Sekjen KP3. Kebetulan ditugaskan oleh ketua saya untuk mewakili. Regenerasi. Beberapa waktu lalu kami sempat di Pulau Jawa dan banyak berdiskusi dengan keluarga ya. Mereka bilang 303 itu bukan lagi hal baru, itu udah rahasia umum. Bahwa ada oknum-oknum aparat yang melindungi. Nah, yang lebih mencegahkan ini, ketika kami menelusuri, kami menemukan di Jakarta sendiri ada 36 titik judi. Bahkan ada yang berada di perbatasan Tangerang dengan Jakarta Barat. Ada di sebuah gedung dan dikelola oleh 3 anak muda, tapi nggak pernah diusut. Ya, kami juga heran. Kenapa penguasa wilayah setempat, ya, ketika teman-teman bisa terjemahkan penguasa wilayah setempat tidak menelusuri gedung itu nggak jauh dari perbatasan Tangerang dan Jakarta Barat, sebuah gedung ya saya istilahkan aja namanya milik bernegara lah gedung itu. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh, sekeliling kita ini mungkin saja ada. Kalau kita bicara di mana jauh sekali ya, jadi kita lebih baik menelusuri dari jarak dekat. Lalu nembaknya jauh, aja nggak dapat. Tiba-tiba ketika muncul soal yang beredar-beredar itu ya 303 ada penangkapan di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika terbalik, berarti itu benar adanya. Kenapa setelah viral apa ya pagan-pagan itu baru ada penangkapan? Artinya selama ini ada tetapi pura-pura nggak tahu. Ya. Bahkan lebih lucu lagi ya, di Sumatera Utara itu di Medan, ya, di Grebek orangnya nggak ada, ya kan? Wah, mana itu? Jadi fungsi intelijen Polri itu di mana? Katanya bandarnya itu sudah kabur ke luar negeri. Terus yang ditangkap itu siapa? Hanya operator, ya kan? Bahkan gedungnya kosong, yang ditangkap yang operator itu kan di Jakarta Utara ya. Kita udah baca sekolah banyak di media. Jadi terhadap 303 ini, saya kira jangan hanya menjadi pembicaraan bagi kita semua, tapi kita juga mendorong aparat wilayah-wilayah setempat untuk menelusuri, menindak, yang menangkap. Jangan malah berkompromi. Ini bukan soal halal dan haram, tapi ini soal tidak pidana. Hukum di Indonesia sampai sekarang masih melarang adanya praktek perjudian. Saya kira kurang lebih dari itu aja dari kami, bisa nanti kita tambahkan setelah ini. Terima kasih. Terkait soal dan kepolisian. Ya, kalau aliran itu nanti kan PPATK kan sudah sampaikan sekian triliun itu. Jadi menelusuri aja itu kan. Kalau itu kan kita nggak punya kapasitas ya kan untuk menelusuri itu. Tapi dari yang kami sebutkan tadi, kita telusuri dong yang 36 titik itu ya kan. Bahkan yang gedungnya saya bilang tadi, ayolah kaitan di sana ya kan, malam-malam ya kan, ngintip, benar kan tuh, ya kan.
Aja sih. Nanti itu biar gue yang jawab. Terima kasih Bu Andrianto. Biar sekjen Makanya ya. temuan bahwa 303 ini sebenarnya bukan hal baru, tapi sudah lama dan itu hidup di kita dan aparat lingkungan ya itu sudah mengetahui dan itu mungkin sudah jadi bagian dari itu. Makanya temuan PPATK yang menjelaskan bahwa 155 triliun itu mengalir ke beberapa orang ke beberapa institusi atau beberapa institusi ke kelompok-kelompok tertentu, salah satunya adalah Polri, itu memang benar. Jadi Bung Alvin ini juga ngomong soal itu bahwa 303 juga mengalir ke beberapa oknum Polri. Ya, jadi tapi ini menjadi menarik dan memang apa ya, menjadi menarik dan menjadi hal yang krusial bahwa aparat penegak hukum kita juga melakukan soal kejahatan itu, bagian dari kejahatan. Nah, saya pikir kesempatan terakhir sebelum saya kasih ke floor, saya berikan pada Bu Hasan Nasir dulu. Ada satu yang belum lupa. Baik, terima kasih Bung Billy Purnaron. Saya Hasan Nasir dari Indonesia Club. Yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang ada di depan sebenarnya tidak lengkap. Dalam artian lengkap, persoalan-persoalan yang utama yang saya sampaikan di sini adalah persoalan-persoalan hukum ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum itu salah satunya adalah saat ini yang sedang fokus atau sedang disorot oleh masyarakat adalah di pihak kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Dia sebagai penegak hukum, tetapi kemarin kejadian Sambo ternyata nggak DPW, jadi kita nggak bisa melakukan sebuah tindakan main hakim sendiri. Jadi ketika ada dugaan anak buahnya atau oknum polisi yang selalu mengawal dia, itu dia melakukan sebuah tindakan yang kita katakan penegak hukum yang sangat cacat dalam artian melakukan main hakim sendiri, anak buahnya dibunuh atau ditangkap oleh oknum-oknum yang ada di lokasi kejadian. Kejadian ini mengakibatkan kepercayaan publik bagaimana ketika masyarakat mau mengajukan persoalan-persoalan ini, terutama yang disampaikan tadi adalah kemarin Alvin, bukan hanya oknum atau penegak hukumnya saja, tetapi pengusaha maupun orang-orang yang berkepentingan bisnis atau ekonomi ini jarang sekali disebut dan jarang sekali menerima sebuah hukuman yang nyata, kecuali hanya hukum-hukuman. Jadi dalam konteks kacamata KP3, kami melihat urgensi daripada pembahasan tentang program dana 303 itu, saya pikir kita serahkanlah pada PPATK ataupun pihak kepolisian sendiri. Yang lebih penting dari kami adalah bagaimana kemudian proses penegakan hukum itu terkait kasus Sambo segera ditangani. Kenapa harus ditangani? Karena Presiden buruk bagi citra dan kemungkinan Pak Sigit. Kamu percayalah, Pak Sigit akan on the track untuk melakukan proses penyelesaian kasus kasus Sambo ini. Dan fenomena 303 itu kami rasa ya ini kan ada split dua pemahaman, di mana kemudian 303 dalam bentuk konvensional dengan 303 dalam bentuk online. Nah, kalau kita bicara online, ya saya pikir ini seperti bicara hantu. Bisa kita dengar, bisa kita kita rasakan, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, kami melihat jangan-jangan ini hanya dugaan-dugaan saja, sehingga kemudian kita berharap semua proses penegakan hukum ya tetap harus diambil alih oleh Polri. Kami akan fokus pada mendorong Polri untuk menuntaskan dulu kasus Brigadir J dan Sambo ini. Jangan sampai kemudian isu-isu yang berkembang keluar menghentikan proses penegakan hukum.
Dan kami percaya Kapolri akan melakukan reformasi dan recovery institusi Polri. Maka untuk itu kami berharap Pak Sigit, jangan lupa rakyat berharap penuh pada Anda. Jangan sia-siakan kepercayaan ini. Ya, kita teruskan lagi dalam diskusi selanjutnya. Benar-benar terjadi atau memang ada geng atau kelompok-kelompok atau oknum yang melakukan tindak pidana itu terhadap kasus dari Badan Narkotika maupun yang lain seperti narkotika, seperti perdagangan narkoba maupun tindakan-tindakan pidana yang diduga melibatkan oknum-oknum atau dilakukan oleh oknum. Sehingga yang kedua, ini mengakibatkan polisi tidak dapat bekerja sendiri karena ini menyangkut yang seperti disampaikan bahwa harus ada kemauan politik daripada penegakan hukum itu. Dalam artian penegakan hukum ketika sudah tidak dipercaya lagi dibutuhkan sebuah tekanan politik dalam artian sebuah klausul politik yang itu tidak bisa dilakukan oleh kepolisian itu sendiri. Nah, salah satunya Presiden Jokowi juga sudah menekankan untuk segera menyelesaikan kasus Sambo ini. Dalam kasus Sambo ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa itu diberikan kewenangan itu kepada Mahfud MD. Nah, disinilah Menko Polhukam ini mempunyai suatu legitimasi bagaimana menyelidiki, mengaudit utamanya 303 dari laporan PPATK dengan masuk kepada memperdalam temuan atau memperdalam isu yang beredar di media sosial soal bagian konsorsium 331. Jadi dua alat ini sebenarnya sudah bisa menjadi satu klausul dasar untuk menelusuri lebih dalam apakah dana 165 triliun itu mengalirkannya ke oknum-oknum tertentu atau sampai pada elit-elit politik maupun yang lainnya. Inilah yang menjadi pertanyaan dan publik sampai saat ini masih menunggu. Selanjutnya yang saya sampaikan adalah ketika penegakan hukum atau ketika kasus ini mandek atau lama berjalan, kepercayaan publik atau kepercayaan terhadap pemerintah ini akan berefek terhadap internasional. Dalam artian internasional tidak akan atau sulit untuk mempercayai ketika penegakan hukum di Indonesia tidak dilakukan dengan transparan dan seadil-adilnya. Karena di saat internasional mengalami krisis, itu hanya satu yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk mendapatkan kepercayaan, yaitu adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum itu tanpa mencederai daripada rakyatnya sendiri. Jadi jangan sampai persoalan hukum ini berefek kepada kondisi sosial di masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun ketidakpercayaan kepada penegakan hukum yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana dengan data yang begitu besar yang di APBN atau yang ada di Kementerian Kepolisian. Apakah dana itu tidak mencukupi untuk menegakkan hukum yang 50%-nya lebih daripada untuk gaji daripada pegawai? Kita semua di sinilah momentum bagaimana kondisi kasus Sambo ini menjadi pintu masuk mereformasi secara total Kepolisian Republik Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Kalau kita melihat bagaimana cara mereformasi itu, kita melihat bagaimana merubah kultur internalnya sendiri. Misalkan berbagai macam kasus atau isu yang muncul di media sosial dengan berbagai macam perilaku oknum-oknum itu, kalau perlu 2.000 orang kepolisian RI yang melanggar itu harus dibesarkan sekalian. Sehingga itu salah satu yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang melakukan reformasi atau kita sedang melakukan pembentukan terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia itu. Tapi kalau itu hanya bila ramai di media sosial saja, tapi tidak ada tindak lanjut daripada Kapolri, ya publik pasti akan bertanya-tanya lagi di mana negara hukumnya. Karena tidak jarang di media sosial ini banyak muncul kasus-kasus yang tidak puas terhadap penyelesaian hukum atau penegakan hukum, baik itu di kalangan lapangan di demonstrasi maupun di laporan-laporan masyarakat yang
masih banyak macet maupun tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, aspek ke dalam itu harus membersihkan yang pertama dari unsur-unsur oknum yang melakukan misalkan menerima suap, misalkan melakukan mengonsumsi narkoba atau bahkan mengedarkan atau menjual, termasuk yang ramai di media sosial. Yang ketiga itu adalah bagaimana laporan-laporan masyarakat yang ribuan itu bisa segera untuk dilaksanakan penegakan hukumnya. Dan penegakan hukumnya itu tentu tidak memerlukan atau tidak mengindikasikan adanya dugaan-dugaan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha yang berhadapan-hadapan dengan masyarakat, misalkan konflik tanah, konflik daripada rumah, bangunan bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya minta bahwa di sini adalah Mahfud MD dalam hal ini sebagai Menko Polhukam harus segera mengambil cepat bagaimana mereformasi kepolisian Republik Indonesia dengan itu masuk adalah mengaudit yang disampaikan dari KPK 155 triliun dan yang kedua adalah mendalami bagan 303 konsorsium Sambo itu menjadi alat-alat untuk membuka kepada publik apa yang terjadi sebenarnya dan aliran-aliran itu kepada siapa saja, baik kepada oknum-oknum yang ada di bagian-bagian itu maupun di luar oknum-oknum bagian tersebut. Jadi saya rasa disitulah masih bagaimana melakukan reformasi Polri itu lebih pada teknis. Silahkan untuk Polhukam bisa mengajak atau menggaris seluruh komponen penegak hukum dan komponen di luar penegak hukum yang ada lembaga-lembaga, misalkan lembaga-lembaga yang ada di luar daripada pemerintahan untuk bahu-membahu menyelesaikan mengurai daripada benang merah yang ada di kasus aliran uang Sambo 303 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sampai sejauh ini di online kita tadi ada sekitar 200 orang yang join dan tersisa sampai hari ini detik ini 70 orang, jadi masih tersisa di luar dari kita. Nah, sebelum saya kasih ke floor, ada yang sudah join di kita melalui konten adalah Bung Bonyamin Saiman. Bonyamin, selamat. Selamat siang, Bang Wemi. Bisa langsung bicara? Bang Wemi langsung bicara bisa? Ya sekarang Bang, ayo.
Terima kasih Bu Yamin. Sedikit trouble, tapi trouble teknis audio yang nggak terlalu kecil, tapi sebenarnya beliau menjelaskan soal bahwa temuan-temuan beliau terkait soal data gratifikasi, kemudian yang aneh itu sudah diberikan pada itu langsung saja, dan itu akan dipublish di KPK juga ya, dari itu. Jadi saya pikir itu temuan menarik dan mungkin mohon maaf sebelumnya Bu Yamin yang ada di BN Jakarta Pusat, karena ada beberapa teknis kita tidak secara jelas ya mendengar dan menerima apa yang disampaikan. Tapi setidaknya adalah komitmen Bu Yamin sebagai satu bagian dari tanggung jawab warga negara terhadap persoalan-persoalan yang selama ini menjadi problem konstitusi dan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kembali ke para pembicara, saya kasih kesempatan 5 pembicara. Singkat aja 1 menit, paling tidak singkat aja ya. Nanti saya akan kasih ke silakan. Saya rasa polisi jelek itu buruk itu sudah ada dari zaman dulu. Ingat nggak? Dulu waktu kecil ada di sana situ. Jadi dulu polisi jalanan kami ya. Terus pada saat setelah masih bergabung dengan TNI, saya tahun 90-an pernah diajak oleh teman saya ke sana. Dulu masih gabung ke tempat putih Jakarta. Tempatnya itu lebih tempat, bukan pasaran situ. Ada yang di belakang pasar, ada yang loket telkom, tapi belakangnya ada pintu naik atas, itu banyak ya. Kayak gitu. Dan dulu yang aku jalan kebanyakan ke sana. Lalu akhirnya setelah perusahaan, dan juga tempat-tempat diskotik itu dulu yang dapat jatah untuk keamanannya setiap bulan itu sebenarnya. Polisi diajar juga sih, tapi portnya kecil. Dulu nggak ada polisi berani sama tentara dulu. Begitu berganti, dipisahkan dari ABRI, polisi kami nangkap TNI yang tangkapan dulu, bawa ke KPK ya. Itu mulai tentara datangnya hilang dan apa belinya peraturan narkoba dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sudah dari zaman dulu dan lebih bahayanya lebih hebatnya lagi setelah kasus rekening dulu dan buku merah tidak terbongkar, tidak terus sampai ke sumbernya, tidak ada tindakan hukum. Akhirnya kesini makin lama makin berani dan makin besar. Di kasus rekening mundur yang diungkap bersama Tempo kan hanya beberapa orang. Tapi yang saya belum ada informasi di perkara itu adalah waktu itu ada 1.500 bayangin ada di mana polisi kurang. Tapi tidak terlihat. Jadi inilah saatnya kita untuk melawan oknum-oknum jahat yang sudah berkolaborasi sedemikian rupa, baik dari pengusahanya, jaksa, PPATK-nya kan baru berani buka sekarang, kenapa nggak ada dulu? Dari KPK-nya, dari kepolisiannya, dan lain sebagainya. Saya rasa itulah saatnya kita bergerak untuk melawan dan membongkar sampai ke akar. Saya nanya ya, boleh ya? Saya nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena sambo ini, mengapa ini kan dalam hukum? Ya, kalau sudah jelas ini penggunaan surat berencana, ini mesti dihukum. Ya, jadi hukum di Indonesia ini supremasinya sudah tidak berjalan sama sekali. Gimana? Karena tidak hukum, tegakkan hukum. Ya, itu supaya usaha ini diakui
hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini harus dirubah fenomena ini, ya mestinya harus stabil ke bawah juga, tajam ke atas tajam. Siapa yang mana dihukum sesuai dengan kesempatan itu. Nah, ini sekarang semua eksekutifnya mandek, yudikatifnya mandek, legislatifnya stagnan, semuanya stagnan. Jadi solusinya gimana untuk perubahan negara ini supaya kebijakan dihukum ditegakkan betul-betul. Siapa yang pernah orang kecil dihukum, orang besar dihukum, itu baru selesai kebijakan ini. Terima kasih. Khusus ke paling ini ada wartawan senior ini. Ini wartawan senior ini. Hah? Gue lagi live. Sekjen gue aja. Gue bagian yang penting-penting aja nanti. Kalau dipanggil lo, gue baru mau ngomong. Hah? Ya kan? Gue bongkar semua ntar. Kan gue tampak kan otaknya kan. Gue besok mau diperiksa besok sama propam. Iya, udah 2 kali. Masalah R itu R dan kami ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan kita melakukan ini saya melihat masih jauh pasang dari aku selesai. Mengapa? Karena memang belum ada substansi yang terpenting untuk masuk di dalam antar lembaga LPB pada hukum. Nah harus masuk, yaitu masyarakat masuk di dalam lingkaran itu. Mengapa? Memang sempat ya wawancara yang menjadi harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat intelektual pada saat ada dialog Kapolri dengan pimpinan Kompas. Di situ dengan mengatakan walaupun tidak tegas, saya lihat sudah tidak jelas Kapolri mengatakan bahwa akan diselesaikan ya perbaikan Polri ini dengan presisi dan humanis. Presisi dan humanis bagi kami seorang Islam itu sangat mendalam sekali. Karena kalau saya lihat di kampung Indonesia itu gue nggak punya edit karena gue udah meliputi prediksi, transparansi, dan keadilan sama gue ini sangat tepat sekali, sangat daging gitu. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-haq fi logika pada tahunan kebenaran itu yang bersumber dari Allah pasti benar. Malah yang menarik dan ada beragam dan perkataan presisi dari Pak Kapolri dan dan tapi sangat tidak mungkin melihat keadaan seperti ini karena ada faktor politik yang sangat tidak bisa dilakukan. Apa? Ini kan Satgas itu kan sudah kenal seorang main gangster sendiri di luar Polri. Nah, umat ini melihat ada persetujuan antara Jokowi sebagai angkatan beliau dan dengan presiden dengan Polri untuk memberikan kebebasan melakukan di dalam masalah keuangan, masalah apa itu masalah politik. Dia mengatakan bahwa terserah kami mau cari dengan cara apapun yang penting politik kami. Kira-kira masyarakat menangkap seperti itu. Nah sehingga kalau ini tidak masuk ada opini dari masyarakat di dalam kontrol ini tidak mungkin akan diajak karenanya saya kira ini sangat menjadi kepastian bagaimana rakyat ini diberikan sebagai hak untuk menjadi kontrol. Karena DPR itu kan sudah tidak ada harapan bagi orang. Siapa yang tidak tahu bahwa DPR itu walaupun ada orang hebat di DPR, dia tidak akan mampu. Karena apa? Bang Cip sendiri sudah mengatakan bahwa di DPR itu satu partai itu dibaca 1 triliun. Mau ngomong apa dia tidak akan bisa.
Jadi ada masalah-masalah besar tidak bisa diselesaikan kecuali ada masyarakat bersatu. Revolusi. Harus Gue bagian oi aja. Bukan people power lah, tapi ya harus pemerintah Bagian makan, keluar kan tidak bisa dilakukan kezoliman, dilakukan misalnya maafin sekali terakhir saya sampaikan bahwa ini kan ada kasihan umum bahwa pada saat seorang pejabat yang menghadap Jokowi mengatakan bagaimana ini menghadapi Habib Rizik kita sebaik ini ada suatu hal yang sangat luar biasa, ini kan bukan rahasia umum gitu. Nah ini sekali lagi kalau masyarakat tidak masuk di dalam penyelesaian seperti ini sampai kapanpun saya kira sebentar lagi malah gangsternya akan lebih kuat mengontrol negara, mengontrol sistem. Jadi kita ini sekarang bukan hanya sekedar masalah sistem dan orang, sistem dulu kita bicarakan moral orang bagaimana memperbaiki. Nah saya kira mungkin ini PR besar bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya mau ngomong nih. Ini Pak, pembicara semua, sebagai jemaah kita angkat tadi, artinya sumber aliran tidak. Saya kira tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Dr. Kubristo, ibarat main bola. Bolanya itu sudah di depan kamu, sudah melewati. Sama PPATK itu kan semuanya sangat jelas. Ini harus memancing gua nih, kurang ajar nih. Harus memancing gua nih. Bukan, Sugeng nggak ada. Kalau Sugeng nggak ada, gua mau. Gua mau hajar dia sebetulnya. Kita kepada sejumlah oknum di Mabes. Akhirnya sumber dan aliran itu sudah jelas. Nah sekarang ini pertanyaannya, bolanya sudah di depan gawang. Tidak ada satu diskusi mungkin bola masuk ke dalam penyidikan kejadian ini. Nah sekarang alirannya kemana aja? Oke, ini mancing nih, anjing gua jadi mancing nih, nggak tahan gua anjing. Satu. Nah, aliran yang lainnya kemana lagi yang perlu kita desak. Dan ini menjadi tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo, bukan dalam rangka mengintervensi, tetapi memimpin penegakan hukum supaya kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya dan diadili para pelaku. Jangan sampai para penegak hukum kita, polri kita, kejaksaan kita, Mahkamah Agung kita, KPK kita terlibat dalam mafia sama saja. Nah sekarang saya berharap sekali para penegak hukum, bagaimana kita bekerja sama mendesak Presiden Jokowi. penegak hukum yang ada ini. Kalau kita berharap kepada istri hukum, kita makin barang kata itu berharap yang kita naik ke atas itu kami bilang. Yang sudah sangat jelas di antara aliran syarat Nah sekarang kita kepada kejaksaan, kepada KPK, dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara untuk memimpin mengarahkan kejaksaan supaya mengungkap siapa yang menerima aliran uang mau tidak masuk jadi lain kalau kalau tidak yang begini ini negara mau apa lembaga seperti PPATK temuannya itu nggak ada apa bahkan KPK saja untuk melacak aset orang melacak proses money laundering yang terjadi terhadap yang dilakukan oleh suatu tapi belum minta bantuan ke PPATK. Sekarang PPATK tanpa diminta sudah menyampaikan laporan dan mengumumkannya ke publik. PPATK sekali lagi bukan lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga masyarakat sipil. Ini lembaga negara, lembaga yang dibentuk sebagai institusi intelijen keuangan negara. Kalau temuannya sudah kita nggak bisa lagi, nggak bisa diapa-apa lagi, apalagi negara ada saat ini.
hari ini bukan mengada-ada mencari-cari Panggung. Kita bersandar pada berbuat resolusi yang disampaikan oleh PPATK. Saya berharap kalau kita depan ada waktu, kita bersama-sama datang ke PPATK, memberikan dukungan dan dorongan, berpartisipasi untuk mengungkap siapa saja penerima aliran uang 155 triliun. Apakah mengalirnya ke politisi? Apakah mengalir ke capres? Apakah ada mengalir ke pejabat negara? Dan kan Presiden Jokowi juga tidak mau memimpin membuka kasus ini. Jangan jadi curiga juga. Jangan-jangan mengalirnya muter lagi dia. Besok kan Presiden clear, Presiden harus memerintahkan atau memimpin kejaksaan dalam membuka kasus ini. Terima kasih. Oke. Mungkin dari para audiensi akan kita kasih ke pembicara 3 atau 5 menit untuk Alvin dulu, Alvin yang panasin, Bin. Kipas dulu, Bin. Kipas. Panasin dulu. Bongkar dikit dulu, baru ntar gue yang bongkar deh. Tes. Gue belum ada yang panas masalahnya. Ya, tes. Ya, makasih ya. Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini semua sebetulnya adalah suara masyarakat ya. Mayoritas masyarakat itu merindukan perubahan hukum. Ya. Karena yang mereka lihat ini hukum bukan panglima, tapi oknum-oknum pengendali negara ini adalah pemilik pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mainin yang dikenal 9 naga lah di situ ya. Kenapa saya mulai menggunakan kata-kata 9 naga? Karena taipan-taipan ini kita udah tahu siapa. Jadi contoh, ya kan judi online. Judi online itu Romi. Udah brosurnya udah keluar. Siapa yang terlibat sebenarnya udah ada, dan ketika tidak disangka oleh kepolisian, itu kita bisa berpikir kenapa kok disangka ya. Jadi contoh ada 2 yang beredar. Yang pertama adalah RBC. yang jalur dari Ferdi Sambo, di mana jalur dari Ferdi Sambo itu bercabang ke 2 Kapolda, 3 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur di Kuala sama Kapolda Sumut. Ya. Itu dari jaringan yang di luar kota. Nah, beredar pula yang kedua, beredar pula brosur yang kedua yang dimana katanya dibawa kabar eskrim. Oke. Betul. Nah, yang dibawa kabar eskrim itu katanya Jerry Hermawan, JHL lah. JHL, betul. Nah, saya ketemu sama JHL seperti yang tadi saya cerita, orang isi menolak. Dia bilang dia nggak melakukan judi online, tapi dari sumber-sumber yang saya dapat, katanya dia menjualan label 5 miliar untuk media. Gitu ya. Nah ini saya nggak menuduh, cuma maksudnya adalah dengan beredar yang seperti ini kan menjadi probable cause untuk kenapa tidak dilakukan penyidikan. Itu menjadi pertanyaan saya. Ya, kita nggak menuduh 1 orang atau 2 orang, enggak sebenarnya. Kita mau polisi sebenarnya proaktif dong. Ya, apalagi yang jaringan Ferdi Sambo disebut loh ada Kapolda Metro, contoh Pandi Literan, di Kuala. Kita tahu mereka bagaikan raja kecil. Kayak gitu tuh. Dimana kasus-kasus yang melibatkan ini baru Alvin. Ya, jadi Pandi Literan itu saya bilang kasus investasi bodong yang saya tangani, yang saya tahu aja itu Raja Sabta Kohari mahkota 7,5 triliun tidak jalan, mandek. Kasus Bina Padi mandek, kasus Darada mandek, itu yang triliunan semua. Nah ini kita pertanyakan, ya polisi itu kan tugasnya mengamankan penjahat. Tapi kenapa kok terhadapnya kelas kakap ini kumpul? Dan kenapa kok dia tidak pernah ada tanggapan? Ini loh pertanyaan saya. Ya jadi dari masyarakat ini sudah ada pembicaraan, sudah ada dugaan-dugaan, dan sudah ada pikiran-pikiran yang tuduhan anggaplah ya. Nah ini kan seharusnya tugas dari kepolisian, terutama kalau di tingkat Polda, Kabid Humas, untuk menjelaskan
oh itu tidak ada, ini nggak benar, maksudnya begini. Ini yang saya lihat sampai detik ini tidak pernah ada satu pun klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya tidak ada yang pernah berani menyebut nama-nama tersebut, terutama nama JHL. Itu tidak ada berani menyebut nama JHL. Karena Pak kedekatan dengan Iwan Bule kita tahu sekarang ketua PSSI. Aduh. Ya, jadi asik. Baru gue mau kemarin lagi pesta pertandingan sepak bola, itu ada baju di mana di situ mengiklankan secara terang-terangan kalau nggak salah SBO Bet atau SBO Sambung marah, sambung ini ya Mak. Ya, yang di mana itu adalah situs judi. Kok terang-terangan seperti itu yang saya bingung. Ya jadi teman-teman ya kan, saya cuma kasih tahu pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya, pembiaran itu nggak boleh ada pembiaran pidana. Ya, Junto 55, Junto 56 ikut serta pembiaran itu nggak boleh. Jadi saya ingin kalau memang Kapolri, Kapolda ingin Indonesia bersih, jangan cuma pencitraan di surat kabar atau di Kompas. Ya, saya aja yang punya data-data nggak pernah sekalipun dipanggil untuk ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Saya yang punya rekaman aja nggak pernah dipanggil. Ya, tetapi narasumber saya ada satu yang pada yang itu dipanggil, makanya kemarin dia buka suara, dia sebut satu hal, ditangkaplah M. Fajar. M. Fajar itu adalah info dari narasumber saya. Ya, tetapi saya masih punya lebih banyak lagi. Iya. Dan kita tidak pernah diklarifikasi. Ntar sama KP3. Ini loh. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang berjenjang, itu bukan Robert. Tapi si J itu yang punya, yang memberikan. Kenapa? Kedekatan dia dengan si Sally. Sally itu istrinya dari Hendra Kurniawan. Ketika si J itu masuk penjara, Sally itu yang merawat di dalam tahanan. Saya kasih tahu. Ya, jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh, tapi seharusnya dilakukan oleh polisi. Ketika ada leads, harusnya diselidiki. Karena tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya. Kok yang dilakukan malah ITE mulu, gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintah benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya kalau tidak, berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Ya. Ayo, terima kasih. Iskandar Gas. Ada Bapak yang bertanya, mohon maaf Pak, saya tidak sampai kepada tindak teknis mereka. Saya ngajak Bapak tadi berpikir tentang surat perintahnya. Karena kaitan terhadap kinerja dan anggaran negara. Dua hal itu punya sanksi dan punya reward kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi kita sebut hari ini begini untuk kawan-kawan semua. Sedolim-dolimnya manusia ada sisi putihnya. Seputih-putihnya manusia ada sisi dolimnya. Kami yakin bahwa di antara Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Sigit, dan di DPR ada yang baik. Kami yakin orang baik ini akan mendorong tuntas persoalan ini. Kalau ukuran kami adalah mau PPATK bilang 155 triliun uang judi beredar, kalau polisi nggak kerja, kalau jaksa nggak kerja, karena itu pidana umum, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nggak mungkin yang kerja Pak Moti atau Pak Lim yang di depan ini atau Pak Ucok yang hadapi, nggak mungkin. Biarpun beliau adalah orang-orang suci, karena tidak punya kewenangan. Kelebihan PPATK, mereka terlalu baik mengungkapkan hal baik di hadapan orang-orang jahat. Itu dia. Jadi yang pusing itu kita. Akhirnya Pak Mukti tadi ngajak rame-rame ke PPATK. Analisa kami akan ada lembaga atau institusi negara, baik itu lembaga atau kementerian, yang mendorong investigatif audit agar BPK melakukan audit terhadap pola di institusi polisi. Ya. Tahu aja. Saran kami,
Pak Sigit yang mengambil langkah itu sebelum beliau kececeran dan atau terciprat kotoran-kotoran. Ini baru benar. Ini baru benar. Namun gejala itu kami mau lihat ada nggak? Insya Allah dari pertemuan ini kita melihat makin ada. Dan hari ini kita dengar BAT Mabes Polri itu ternyata sudah lengkap. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pembunuhan entah direncanakan dan lain-lain itu tidak lengkap. Kemarin sempat 2 minggu saya dihajar kalau ngomong tim. Wah, kenapa ini dibalikin jaksa men? Justru saya bilang, kalau kalian nggak tahu soal proses penuntutan pidana, jangan dolim menghakimi. Kalau dari Mabes Polri langsung ke kejaksaan diterima, itu yang kita harus heran. Namun kalau dibalik diberi petunjuk, itu yang benar. Hari ini sudah diambil jaksa, sudah lengkap kata. Iya. Nah, seperti inilah kira-kira mau dilencengkan opini, mau biota, mau ini ada analisa Amerika terlibat dan lain-lain. Gak usah dulu percaya. Kasus Sambo adalah bunga-bunga menunjukkan ada yang keliru sejak Satgas Khusus Polri dibentuk Pak Tito Karnavian. Baru sekali ini sejarah di antara Kapolri berani membentuk. Akhirnya Pak Idam Aziz ikut-ikutan menjustifikasi mengeluarkan surat perintah yang setara. Kecemplunglah Pak Sigit ikut-ikutan tanda tangan, ngikuti yang lama. Nah, harapan kita Pak Sigit cepat cuci tangan, perbaiki kesalahan. Ini saran kita kepada Pak Sigit atau kepada Komisi 3 DPR RI. Namun kalau melihat besarnya 155 triliun uang mengalir, kami nggak yakin ada yang dalam waktu dekat melakukan itu. Kami yakin pasca pemerintahan ini, percayalah, kejahatan hari ini masih ada 15 tahun lagi peluang untuk dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Jadi jangan kesal kita kepada Pak Kapolri sekarang, kesal kepada Pak Idam, kesal Pak Tito. Nanti akan ada saatnya mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Di gedung BPK itu Pak, ribuan orang itu auditor, kepalanya itu pecahnya banyak. Kepentingan politik di atas iya Pak, ayat Golkar, PDIP, Demokrat dan lain-lain. Tapi percayalah, yang ngelola namanya investigasi, menghitung, menelisik, itu bukan orang partai Pak. Orang nakal seperti kita banyak, lebih nakal dari kita banyak. Kita belum pernah bisa memenjarakan orang membuktikan dia korupsi. Teman-teman yang di BPK banyak sudah dibuktikan. Keluarga besar Atut masuk, keluarga besar Gubernur Sumatera Utara masuk, pakai audit. Bukan kayak hanya sebatas kawan-kawan di Kuningan nangkap orang OTT atau ikut bersama OTT dari online masuk, itu mah gampang. Namun membuktikan orang korupsi dari audit itu 100% lebih sulit ketimbang OTT. Jadi kami tidak pernah bangga dengan kalau ada korupsi dengan OTT, tapi membedah laporan hasil pemeriksaan lalu menjadi tersangka koruptor itu yang paling ideal. Nah, itu saran dari kami untuk kawan-kawan di ruangan ini. Kami yakin akan ada orang baik di Republik ini, apakah itu Pak Presiden, apakah Pak Mahfud, apakah DPR, apakah Pak Kapolri, berani mengajukan permintaan dilakukan investigatif audit kepada BPK sehubungan dengan lahirnya surat perintah lahirnya Satuan Tugas Khusus Polri. Tapi pesan kami juga kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri serta DPR, jika tidak menempuh upaya itu, kami mau mengatakan momentum emas Anda buang dengan sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, langsung aja seperti yang sudah disampaikan sama rekan-rekan pembicara yang lainnya, bahwasanya sangat menarik apa yang disampaikan juga Bung Haris Rusli Mofi, bahwasanya bagaimana masyarakat ini menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia. Kalaupun kepolisian Republik Indonesia seperti yang tadi disampaikan sama Bang
Iskandar ini, kalau Kapolri tidak mau mengambil momentum ini, biar masyarakat yang mengambil momentum ini bersama penegak hukum yang lain. Itu bisa kejaksaan, bisa PPATK, bisa KPK, bisa Mahkamah Agung, bisa BPK, maupun Menkominfo kalau ada keterkaitan dengan judi online 303 maupun OJK, Bank Indonesia, semua bisa dilibatkan. Dan ini publik yang seperti disampaikan tadi adalah menjadi fungsi kontrol yang sebenarnya, bukan hanya pendorong. Tetapi jangan lupa bahwasanya momentum ini adalah momentum baik untuk penegakan hukum di Indonesia dan momentum untuk mereformasi Polri yang sebenarnya, sehingga tidak melebihi batas kewenangannya seperti melakukan tindakan-tindakan lebih daripada militer itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua permintaan. Minta di audit BPK atau sekali kita bikin audit. Sama apa namanya? Atau aku yang audit. 1,5 triliun temuan BPK. Untuk audit, permintaan untuk audit BPK, menurut saya BPK ini dalam, kalau kita baca auditnya kurang mantap, kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau minta permintaan itu lebih bagus BPKP. BPKP itu lebih cerdas orangnya, tidak politik. Kalau BPKP ini politisnya, duitnya juga. Jadi tidak begitu ini, tidak begitu apa namanya, tidak begitu baik, gitu ya. Tapi kalau udah diaudit, BPK itu terbuka hasilnya. Nanti BPKP diaksipkan pada KPK, diaksipkan. Nah, itu juga kelemahannya. Gitu. Tapi BPKP itu lebih mantap kalau melakukan audit investigasi dibandingkan BPK, karena memang orangnya lebih pintar, lebih cerdas, gitu ya. Sumber daya lebih bagus, gitu ya. Dan mereka selalu diminta. Kalau BPK kan rutinitas ketika mereka melakukan itu. Tanpa diminta juga seharusnya mereka melakukan, gitu. Tapi saya kira BPK kasus-kasus yang kayak polisi selalu menghindari, pasti menghindari, biar pemerintah akan mau kayak gitu. Tapi ya, tapi memang harus diaudit. Kalau susah sih audit, tapi bentuknya audit serba apa warna-warni. Ada BPKP-nya, ada BPK-nya, ada publik. Itu yang diperintahkan oleh Kapolri. Itu akan bersih tangannya nanti. Tapi kalau ada BPK dicurigai juga masih. Tapi kalau dibentuk tim sudah lembaga dan dimasukkan ke masyarakat sipil, itu lebih bagus. Gitu. Nah, PPAT yang 155, gitu ya. Bagaimanapun juga, mereka juga kelihatannya memang mandek, gitu ya. Untuk nggak akan mengeluarkan data ini lah. Gitu ya. Memang data udah lengkap, gitu ya. Kalau mereka akan mengeluarkan data ini, karena kita tahu duit fungsi polisi itu dari mana-mana. Gitu. Jadi polisi ini selama reformasi berhasil mengirimkan kader di BNN, masa bikin narkoba, lembaga kayak KPK, tapi kan bukan buat masyarakat sipil, buat masyarakat seperti kita. Tiba-tiba ngapain polisi jadi KPK? Polisi kan udah benar lembaga polisi, di pidana korupsi melalui lembaga polisi aja, ngapain masuk ke KPK? KPK itu punya kita sebetulnya, tapi diintervensi, direbut yang namanya polisi. Jadi apa? Mandul. Begitu juga di PPAT semua. Dan semua di penyidik itu yang ada di lembaga penyidiknya itu banyak polisinya. Bagaimana mau ini? Mau PPATK mau melakukan sharing gitu kan? Tentang data gitu. Tidak akan berlaku. Iya, itu aja semua baru. Gue yang closing aja. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba closing dari teman-teman semua ya. Ya, saya closing dari Jakarta 3. Begini, pendapat saudara Iskandar, pendapat saudara Afri, semuanya luar biasa. Saya melihat potensi Polri ini memang kuncinya adalah di reformasi. Itu dulu. Reformasi Polri adalah harga mati yang harus kita seangkat setinggi-tingginya lalu kita dorong sekeras-kerasnya. Kenapa? Mentalitasnya buruk sekali. 22 tahun lebih, ya kan? Polri ini sudah usianya ya selesai lah. Ditambah kemudian
Walaupun ada orang-orang baik di Polri, ada pasti ada, tapi kebaikan itu nggak bisa apa. Iya, karena semua yang berkumpul di sana itu adalah berbocoran. Wa ma'ruf ma'ruf wa ma'ruf jabatan. Nah, ujungnya saya sepakat dari Iskandar. Mulai hancurnya Polri itu dari Satgasus. Ingat betul saya ngomong pertama kali di tempat Irma. Saya bilang, yang bikin hancur polisi ini adalah Satgasus. Karena sahabatnya seorang Tito. Saya ngomong Tito saya ngomong. Ketika sebelum bilang jangan Tito saya bilang. Karena Tito yang mengungkapkan keinginan dia menjadi wapres. Maka dia rancang polisi ini menjadi kekuatan besar, ya, agar dia bisa bersaing dengan Tuhan, ya, agar dia bersaing dengan tetangganya. Kebetulan saya di sana. Ya, tapi saya yakin Polri adalah lembaga perlindungan sipil, masih ada harapan. Tito bukan siapa-siapa, men. Tito hanya pensiunan. Saya yakin polisi akan berharap lebih dengan institusinya. Lebih baik kehilangan Tito dibanding kehilangan Polri. Betul tidak? Rakyat bersama, walaupun dia benci dengan polisi, tapi di hatinya ingin kehadiran. Tidak mungkin rakyat akan berlomba-lomba mengajukan Polres, tidak mungkin. Karena pasti rakyat akan bilang, Pak Polisi, aku dikamplingi wong kalau tidak begitu. Pasti. Tetapi kita kasih pilihan sama Pak Sigit, Anda leadernya hari ini. Kami percaya Anda bisa tuntaskan kasus Sambo. Hukum sudah bersambung, hukum. Persoalan uang 3/3 kami juga yakin Anda tahu semuanya. Tidak tahu. Dan kami dengan teman-teman semua masyarakat akan berada di samping Anda. Kita benahi pelan-pelan atau secepatnya Polri ini. Ya, kami tidak takut kok. Ya, memang siapa Sambo? Selesai kok. Selesai. Janganlah berharap teman-teman Sambo untuk melindungi Sambo. Jangan berharap para bandar judi untuk melindungi Sambo. Karena kami rakyat akan berada bersama Polri. Tuntaskan ini bangsa ini, selesaikan semua. Saya KP3 ada di sini. Teman-teman Aspot di sini. Ya, Pak Kapolri, Anda adalah minoritas. Itu bahasa saya. Bahasa saya juga saya. Anda adalah minoritas. Anda didukung oleh undang-undang yang luar biasa dan didukung oleh masyarakat mayoritas. Jangan sia-siakan kami. Walaupun Anda pernah tergoda, tergelincir pada waktu Anda sebelum jadi Kapolri, kami maafkan. Sekarang waktunya Anda memimpin. Atau tidak sama sekali, maka Anda termasuk orang-orang yang perlu kami hancurkan. Itu janji kami. Kami cinta polisi, kami cinta negara, tapi kami akan ajak Bapak bersama-sama berubah ini semua. Sekian, terima kasih. Statement dari rapat pengawal presisi Polri, jadi itu sudah konsisten. Jadi kawan-kawan sekalian, karena waktu sudah selesai, ada hal yang menarik dari diskusi hari ini. Pertama adalah komitmen kita sebagai warga negara untuk melakukan kontrol dan tanggung jawab bersama terhadap persoalan-persoalan konstitusi dan hukum. Jadi apa yang terjadi di kepolisian ataupun yang lain, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari bela negara kita terhadap negara Indonesia. Tanpa itu, saya pikir institusi Polri, KPK, Mahkamah Agung, dan lain-lain ini tidak akan bekerja tegak lurus pada konstitusi negara. Ini yang menjadi satu perhatian. Yang kedua adalah komitmen kita untuk terus melakukan pembongkaran terhadap apa atau dugaan atau aliran atau laporan yang dilakukan oleh PPATK sebesar 195 triliun ini kemana saja. Jadi bukti komitmen kita adalah memberikan dukungan pada institusi hukum untuk segera melakukan pembongkaran itu dan penyidikan. Siapapun harus segera melakukan. Nah, karena sudah berakhir, kami harapkan dan terima kasih pada para pembicara, saudara dari
Anggasa, kemudian Bang Pucok, Bung Alvin Lim, Bung Iskandar Sitorus, kemudian Asar Masirul dan Bonyamin Saiman. Terima kasih atas pandangan dan statementnya dan kontribusi pada satu perubahan. Saya akhiri, terima kasih karyawan sekalian yang diobrol oleh selamat sore dan sampai jumpa di tema-tema mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu temuin dia, dorong. Hajar lo. Hajar. Mantap, jarang lihat. Silakan.
pastikan juga bahwa kritik terhadap organisasi itu kan baik. Itu jasanya bego atau tidak? Tidak. Makanya saya tidak selalu debat sama saya kalau dia laki-laki. Simpel dong. Tunjuk ini. Lu jaksa agung, lu jaksa menteri. Ada tulisannya untuk dia tiga di situ. Kritik terhadap institusi karena pencemaran nama baik. Nah, pertanyaan saya kejaksaan itu mau orang atau institusi? Goblok apa sih? Saya bingung gitu loh. Lu mau lapor dari siapa dan dia bilang, ya kan kalau punya laporan bagus, satu LP bisa berjalan saya. Kalau laporan lu siapa, lu mau laporan dari 1000 LP juga kosong itu direknya. Jadi itu cuma mau laporan saya. Simpel, ada laporan saya sudah lihat sini enak aja. Nah, mau lu mau jemput paksa tangan begitu. Asal jelas, apa dia juga sama konstitusi juga di 1 Alexis dulu sama. Tapi mereka lakukan, mereka bisa survive, harus polisi. Kalau tidak pasti tutup lah. Polisiannya siapa saja bang? Ya 9 naga itu kan selalu berubah-ubah. 9 naga itu nggak ada manusia yang menentukan 9 naga si tapi 9 naga itu kalau kita lihat julukan dari Taiwan terkaya di Indonesia. Jadi ada yang oknum ada juga yang enggak. Jadi bukan berarti 9 naga itu masih jelek. 9 naga itu banyak kontrol. Terkoneksi dengan 9 naga. Jadi ketika dia bermasalah, orang-orang 9 naga itu. Kenapa? Kalau konsorsiumnya saya sudah pikir tentu dari aparat. Jadi mau bikin apa? Juga nama-nama ilegal juga ada di sini. Jadi banyak di situ ya. Jadi nggak semua informasi ada di sana. Jadi banyak. Bukan 1-2 di sana. Oke. Ada yang bisa jagain laptop gue ya? Tahu tuh Kompolnas di situ katanya. Jadi bentar lagi. Ya kita tunggu aja. Aris.
gitu aja. Lu inget aja tadi Eda terlambat. Ayo. Oke deh. Celoteh apa? Celoteh apa? Jangan ditinggal dulu. Iya. Bisa cepet di sini mah. Kalau